Gak nyangka banget dengan 2 resep cake mini ini jualanku makin laris dan setiap hari dapat orderan, contohnya cake yang satu ini. Dan sebelum lanjut ke resep pertama, yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama, kita lelehkan dulu 100 gram coklat batang atau di sisi, kemudian tambahkan 150 ml minyak goreng, lalu ini diaduk hingga meleleh seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini disisihkan dulu. Oke, langkah selanjutnya, siapkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan, lalu tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 400 gram coklat bubuk, kemudian ini diaduk sebentar agar tercampur rata. Lalu ini diayak ya, agar tidak ada bahan yang menggerindil ataupun menggumpal nanti pas pengadonannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe mohon di subscribe dulu ya. Terima kasih. Kemudian ini disisihkan dulu. Di wadah yang lain yang kering dan bersih, masukkan 4 butir telur. Telurnya fresh ya, ini suhu ruang. Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir, kalau suka manis bisa ditambah. 1 sendok teh SP atau kalian bisa juga menggantinya dengan overripe ataupun TBM ya. Dan 1 sendok teh vanili cair, lalu ini di mixer secara bertahap dari kecepatan paling rendah sampai kecepatan paling tinggi hingga putih kental berjejak. Kalau sudah putih kental berjejak seperti ini, kemudian matikan mixernya. Tandanya kalau berjejak, bila jejak yang ditinggalkan tidak akan mudah tenggelam, dan konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, jatuhnya perlahan. Lalu masukkan bahan keringnya tadi, masukkan secara bertahap dan di mixer dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata, dan ini diaduk dulu sebentar agar tidak ada tepung yang berterbangan ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian tidak sempat melihat resepnya, bisa dicek di deskripsi box di bawah judul ya. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan lelehan coklat batang dengan minyaknya tadi. Lalu ini di mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Sebentar saja ya teman-teman. Dan ini mixernya tidak kita gunakan lagi. Untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata, ini kita aduk lagi menggunakan spatula dengan teknik aduk balik, dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya ya teman-teman. Kemudian siapkan loyang, lalu dilapisi dengan kertas roti dan tuang adonannya. Dan sebelumnya kertas rotinya sudah saya olesi dengan sedikit margarin ya. Lalu ini diratakan dan dihentak-hentakkan agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Lalu ini dikukus selama 30 menit dengan menggunakan api sedang, dan jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet ya. Setelah 30 menit hasilnya mengembang dengan sempurna dan bisa dites tusuk untuk kematangannya. Kalau tidak ada adonan yang lengket, jadi artinya sudah matang ya teman-teman. Lalu diangkat, dan untuk meratakan cake yang mengembang berlebih di atasnya tadi, kita memakai tatakan seperti ini dengan ditekan-tekan sebentar, lalu dibiarkan hingga dingin. Dan setelah sudah dingin, ini dipotong atau dibagi menjadi 3 bagian dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saran saya kalian bisa memakai loyang yang ukuran 18 x 18 cm agar hasilnya lebih rata. Karena saya tidak punya, jadi saya memakai loyang seadanya saja, dan hasilnya ini empuk banget. Oke, setelah itu ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, dan lakukan juga pada
cake yang lainnya ya, dibagi menjadi 3 semuanya. Setelah itu dibagi lagi atau dipotong lagi menjadi 2 seperti ini dengan dimiringkan, dan lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Oke, waktunya dikemas, dan untuk pengemasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau bisa disesuaikan dengan harga jualnya agar lebih menarik. Ambil 1 potong, kemudian di atasnya disemprot atau diberi buttercream seperti yang ada di video. Lalu di atasnya lagi tumpuk lagi 1 potong, kemudian di atasnya lagi kita semprot buttercream secukupnya. Dan untuk topping di sini saya tambahkan sedikit remahan cake-nya ya teman-teman. Lalu saya tambahkan juga biskuit di atasnya agar penampilannya lebih cantik dan menarik. Dan untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa diganti dengan buah ataupun yang lainnya. Alhamdulillah, ini hasilnya teman-teman, cantik dan menarik bukan? Dan rasanya juga enak banget, cake-nya lembut. Dan ini cocok banget buat ide jualan. Pastinya ini akan laris manis banget karena penampilannya yang cantik dan menarik. Pokoknya recommend banget dan wajib banget untuk dicoba di rumah ya. Kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, dan kalau video ini bermanfaat silakan di share ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk resep yang kedua. Ini juga best seller banget ya. Langsung saja siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, ini suhu ruang, 8 sendok makan gula pasir atau setara 110 gram. Kalau kalian suka manis, ini gulanya bisa ditambah. 1 saset vanili bubuk, kalian juga bisa menggantinya dengan vanili cair ya. Kemudian 1 sendok teh SP atau bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Kemudian ini di mixer dari speed paling rendah sampai speed paling tinggi sampai putih kental berjejak selama kurang lebih 7-10 menit tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Setelah putih kental berjejak, kemudian tambahkan 18 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya tidak terlalu menggunung ataupun tidak terlalu peres, tapi munjung seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian ini dimasukkan sambil diayak agar tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh soda kue. Kemudian ini diayak lagi ya. Seperempat sendok teh garam. Lalu ini diaduk sebentar dengan keadaan mixer masih mati ya teman-teman. Kemudian menyalakan mixer dan aduk dengan menggunakan speed paling rendah sampai tercampur rata. Ini sebentar saja ya, asal tercampur rata. Oke, ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 50 gram manis atau setara dengan 1 saset ya. 150 gram minyak sayur, 1 sendok makan pasta pandan. Kalau kalian tidak ada bisa diganti dengan pewarna makanan warna hijau, atau untuk warnanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan ini di mixer sebentar saja asal tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk
memastikan adonannya sudah tercampur rata, di sini saya aduk lagi menggunakan spatula dengan menggunakan teknik aduk balik, dan pastikan tidak ada endapan minyak di bawahnya ya, agar nanti bolunya tidak bantat. Dan di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 20 x 20 cm dengan tinggi 7 cm yang sebelumnya sudah saya olesi dengan sedikit margarin untuk bagian bawahnya dan dilapisi dengan kertas roti. Untuk bagian pinggir-pinggirnya tidak usah diolesi dengan margarin ya. Untuk meratakannya bisa juga memakai tusuk sate seperti ini ya, agar gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar ya teman-teman. Atau bisa dihentak-hentakan sebentar seperti ini. Dan di sini sudah saya siapkan kukusan yang sudah mendidih sebelumnya dengan menggunakan api sedang. Ini dikukus selama kurang lebih 25-30 menit. Dan abaikan putih-putih yang ada di wajannya, karena itu tadi kebesaran apinya, jadi mendidihnya terlalu ke atas. Setelah 30 menit, alhamdulillah bolunya sudah matang. Kemudian untuk memastikannya bisa dites tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Kalau tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya ini siap untuk diangkat. Kemudian setelah dingin, keluarkan dari loyang. Lalu ini saya bagi menjadi 4 bagian ya. Selanjutnya untuk pengemasan, di sini saya memakai box seperti ini. Dan ternyata ukuran bolunya ini kebesarannya, jadi saya potong lagi menyesuaikan ukuran boxnya. Dan untuk boxnya ini bisa memakai box jenis lain ya teman-teman. Ini sudah cukup seperti ini dan lakukan. Dan untuk sisanya dipotong juga seperti ini ya. Oke, selanjutnya untuk topping di sini saya menggunakan buttercream di atasnya. Saya pakai secukupnya saja, kemudian ini bisa diratakan. By the way, buttercreamnya ini saya buat sendiri. Untuk resepnya bisa dicek di video saya sebelumnya ya teman-teman, atau bisa dicek di deskripsi box. Sudah saya cantumkan linknya. Untuk sisa bolu yang tadi, di sini saya remah-remahkan dan ini bisa jadi topping di atasnya seperti ini. Hasilnya cantik kan? Dan saya juga tambahkan sedikit keju parut. Dan di atasnya juga saya tambahkan selai stroberi secukupnya dan hasilnya Masya Allah cantik banget. Oh ya teman-teman, kalau kalian tidak sempat mencatat resepnya ini tadi, sudah saya tulis di deskripsi box di bawah judul ya. Alhamdulillah ini hasil akhirnya ya teman-teman, cantik banget. Dan ini bisa jadi ide cake ulang tahun ataupun bisa jadi ide jualan. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan modal awalnya ya. Pastinya akan bikin nagih dan laris manis, karena beneran deh rasanya seenak dan selembut itu. Pokoknya recommended banget buat dicoba di rumah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.